Kita coba melihat penelitian tentang audit report lag. Saya pakai Taylor and Francis di sini. Ketik saja audit report lag, klik search. Biar gampang langsung aja tentang only show open access. Nah, ini ada gembok terbukanya ini berarti bisa di-download secara gratis ya. Sini saya udah pilih 3 artikel, 2, 3. Oke, kita lihat satu-satu. Kita lihat dulu judul kepakaran industri pada komite audit dan ketepatan waktu laporan audit. Abstraknya, komite audit yang memiliki kepakaran di bidang finansial, ada asosiasi nggak ya dengan ketepatan waktu laporan audit? Ada pengurangan delay, ada pengurangan keterlambatan dalam pelaporan audit, kemudian meningkatkan ketepatan waktu audit, dan yang paling tampak adalah ketika member industri expertise levelnya meningkatkan audit komite ini, kepakaran finansial audit komite si anggotanya. Komite audit adalah dipertimbangkan sebagai mekanisme kritis dari komposisi keseluruhan tata kelola yang baik. Ini berdasarkan literatur yang sudah dipelajari oleh peneliti ini, sedikit yang membahas tentang kepakaran dari komite audit. Ini bisa jadi motivasi juga. Ini teori ini Jensen McLean, asimetri informasi berarti ya. Agency conflict. Teori agensi. Ini asimetri informasi juga ada. Semakin pakar berarti semakin sedikit waktu keterlambatannya. Itu yang hipotesis yang mau diuji. Yang kedua, kepakaran keuangan dan masa yang lebih lambat ini akan diperkuat dengan kepakaran industri. Pengukuran timelines-nya, audit report delay as proxy for audit number of days yang terlewati antara akhir tahun fiskal, berarti 31 Desember, dan tanggal laporan auditnya. Delay in number of days indicate greater timelines. Oh,
Less delay, sedikit keterlambatan mengindikasikan ketepatan waktu yang baik. Berarti tanggal laporan audit ya. Kalau ini kita lihat, katanya diuji cuma dua tadi ya. Ini dua variabel tapi variabel kontrolnya luar biasa banyak. Rasio direktur dengan kepakaran di akuntansi atau audit pada komite auditnya. Yang ini rasio direktur dengan kepakaran industri di komite audit. Kalau ini number file direktur semuanya. Ini satu jika independen. Ini jumlah meeting, jumlah direktur dalam dewan. Ini satu jika masuk Big Four. Ini ada istilahnya saya lupa. Ini seberapa lama jadi pelanggan di auditor itu ya. Apa itu namanya saya lupa. Nggak ingat. Ini fee audit. Ini proporsi saham yang dimiliki oleh pemegang saham utama. Ini ukuran perusahaan. Ini ROA, industri. Ini tahun. Ini sebagai dummy aja ini. Ini deskriptifnya. Ini korelasi. Ini dia. Ini signifikan ini. ROA. Ini hasil regresi. Model satu dan model 2. Model satu tanpa moderasi. Model 2 dengan moderasi. Hasilnya konsisten semua. Sama, konsisten. Berarti ini memperlemah dong. Nah, kalau bisa memperlemah, coba kita cek di pembahasan. Ini menarik, interestingly. Pada kolom 2 menunjukkan koefisien interaksi antara kepakaran finansial dan kepakaran industri negatif. Ini berarti bahwa kepakaran industri di komite audit meningkatkan efektivitas kepakaran finansial dalam mengurangi keterlambatan laporan audit. Betul lah. Jadi H2 supported diterima. Ini sejalan dengan teori agensi, di mana kepakaran direktur ini menjadi mekanisme kontrol yang penting untuk meningkatkan fungsi monitoring. Financial export test ya. Oke, ini bagus. Coba kita lihat future research seperti apa. Oh, pada lintas negara berarti ya. Sesuai dengan budaya dan keadaan institusinya juga. Kalau ini judulnya
keagamaan, kepakaran akuntansi, dan keterlambatan laporan keuangan. Bukti dari level individual. Cek abstrak. Yang agak unik ini adalah religiosity-nya. Bagaimana cara dia mengukurnya? Religious top leader. Fenomenanya apa? Moral hazard nih informasi asimetri ya. Tidak dijelaskan fenomenanya secara jelas. Langsung aja ke yang paling menarik ukurannya ya. Hipotesisnya kombinasi keagamaan dan kepakaran akuntansi berhubungan dengan keterlambatan laporan audit yang lebih pendek. Religious CEO. Satu jika religius dan nol jika tidak. Tapi gimana caranya mengecek orang ini religius atau tidak? Jika dia beragama Islam, berarti dia dianggap sebagai religius. Ini adalah definisi operasional dari variabel yang dibuat oleh peneliti. Ya, tapi ini kan sulit ya, karena tidak semua direktur mau memunculkan agamanya di dalam laporan tahunan perusahaan. Dan juga pengukurannya aneh, hanya pakai nama dari CEO. Muslim eh, diidentifikasi dengan membaca namanya seperti Abdullah, Muhammad, Ahmed, dan nama yang dikutip dari buku, nama Nabi, pena- teman Nabi, sarjana Muslim yang terkenal, nama Arab. Ya sebenarnya nggak bisa gitu juga ya. Nama itu kan tidak berarti harus nuansa Islami ya. Oke, ini sebenarnya pengukurannya sangat-sangat lemah ini. Harus cari pengukuran yang lebih bagus. Ini dia. Nah, kalau hasilnya saya tidak penasaran. Saya penasaran itu tadi karena di pengukuran religiosity-nya itu hasilnya aja tidak signifikan. Karena memang masa dari gambar dipakai. Kalau dari gambar, sorry, dari nama itu nggak masuk akal. Sama seperti analisis ego pada Pentagon. Masa pakai foto? Artinya kalau dia memunculkan foto berarti dia arogan gitu. Ya sebenarnya nggak tepat juga seperti itu ya. Makanya ini menjadi peluang untuk penelitian juga karena ada beberapa pengukuran yang masih lemah. Future research-nya seperti apa ya kira-kira?
Really solely on affiliation to single religion Islam. Ya, ini benar. Padahal agama lain bisa saja lebih baik, tapi bisa juga tidak ya. Makanya pengukurannya harus dibuat lebih heterogen. Dia sendiri mengakui, kami tidak dapat menjamin bahwa tidak ada variasi dalam tingkat religiusitas seorang individu. Ini future research-nya bisa diterapkan di berbagai negara, sesuaikan dengan institusional dan budaya untuk karakteristiknya. Oke, kita coba masuk artikel ketiga, Tunisia. Tunisia ini negara di Timur Tengah mungkin ya. Saya kurang hafal. Kita baca abstraknya dulu. Relationship between tata kelola, indeks karakteristik auditor eksternal, dan ketepatan amandemen. Amandemen Financial Security Law. Coba kita lihat. Kok malah menjadi amandemen politik ya. Dia pakai teori agensi, ya itu benar. Segala hal yang berkaitan dengan keterlambatan laporan keuangan, audit timelines, audit report lag, itu teorinya agensi. Sama asimetri informasi. Pengaruh negatif karakteristik auditor eksternal dengan timelines. Berarti semakin banyak institusional investor akan mengurangi keterlambatan laporan keuangan. Jadi lebih bagus ya. Harapannya begitu. Auditor size atau type. Ini satu jika Big Four. Specialization ini satu jika spesialis. Independensi. Peluang untuk menyatakan opini going concern. Satu jika opini ini agak aneh. Ini dia. Yang saya tadi lupa istilahnya. Audit tenure. Kalau dia dalam langganan berarti audit tenure-nya tinggi. Ini yang tadi saya lupa istilahnya. Co-audit. Nah, ini variabel baru nih. Jika perusahaan diaudit oleh second auditor. Ini baru pertama dengar ini. Ini kayaknya bisa untuk jadi penelitian pengembangan. Ini audit tenure jika 3 tahun lebih dia kasih satu kode ini. Konsisten 3 tahun berturut-turut ya. Audit lag number days between the fiscal year and external year. Okay. External auditor signature date on the audit report. External auditor signature date and the audit report. Oh, berarti ini tanggal laporan audit dengan tanggal publikasi. Kalau ini tanggal 31 ke tanggal publikasi. Berarti ada 3 pengukuran. Both size, number director, oke, okay. Independence, oke, okay. CEO duality, jika dia ada rangkap jabatan ya, ownership concentration, satu jika lebih besar dari 20%, oke, okay. Institutional ownership, proporsi, oke, okay. Karakteristiknya ini gimana nih? Level of each single firm, berarti harus ada indeksnya ini, size dan depth, oke, okay.
statistik deskriptif, ini dikotomus pakai modus ya, correlation, regresi, korelasi, VF-nya bagus semua. Ini harusnya 1,53 nih ya, karena 153 gede banget. Itu kurang titiknya itu. Nah, jadi model 1, 2, 3 ini pakai tiga pengukuran yang berbeda untuk variabel Y-nya. Ini yang tadi tanggal laporan audit ke tanggal publikasi. Ini tanggal laporan audit ke tanggal publikasi. Sorry, ini tanggal akhir tahun ke tanggal publikasi. Ini tanggal laporan audit ke tanggal publikasi. Yang audit lag tanggal akhir tahun ke tanggal publikasi ke tanggal laporan auditnya. Hasilnya tidak konsisten di board independence berbeda. Tapi ini interim, berarti bagus ya. Ini juga berbeda, CEO malah negatif. Ini juga negatif, leverage-nya sama, size-nya juga terbalik, berbeda, board size-nya juga berbeda hasilnya. Kalau yang di period dengan audit lag ini sama, konsisten sih. Dan ini R-score-nya tinggi. Kalau interim, R-score-nya rendah. Interim ini kan berarti tadi pengertiannya tanggal publikasi ya. Coba kita lihat sekali lagi biar lebih jelas pengertiannya. Iya, tanggal dari audit laporan auditor ke tanggal publikasi. Ini tanggal 31 ke tanggal auditor punya laporan. Ini tanggal akhir tahun ke tanggal publikasi. Ini yang S-score-nya paling rendah di interim, tapi yang di audit lag S-score-nya paling tinggi. Audit lag dengan T period ini nilai arah koefisiennya selalu sama, cenderung sama. Kalau interim ini cenderung terbalik. Berarti ada salah satu yang lebih singkat periodenya. Ada yang dari tanggal 31 Desember ke tanggal publikasinya singkat, tapi dari tanggal publikasi laporan audit ke publikasi bursanya jauh, dan juga sebaliknya. Ini sangat menarik kalau diteliti lebih lanjut ya. Oke, kita lihat kesimpulan. Oke, limitasi. Hanya 28 perusahaan karena ketidaksediaan data. Oke, benar nih limitasi. Yang kedua, lack of certain item that may be calculated. Perhitungan indeksnya ini mungkin masih ada masalah ya. Kemudian the study extend prior research, ini future research-nya pengembangan tata kelola dalam pelaporan keuangan dan proses audit. Tidak dispesifikkan future research seperti apa. Oke, saya rasa ini yang bisa dibahas mengenai audit report lab. Penelitian ini masuk dalam konsentrasi akuntansi audit dan sangat menarik untuk dibahas hingga saat ini. Karena memang banyak ditemukan laporan keuangan yang suka telat. Nanti ke depannya penelitian ini akan sangat berkembang dengan pengukuran yang baru ya. Semoga dapat membantu teman-teman yang ingin melakukan penelitian di bidang audit ini ya. Terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.